Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tiara Maharani Alpadana, Nur Jamila, Tiara M. Serina Sebaya, dan saya sendiri yaitu Fatihah Harisni. Di sini, kami akan membahas agresi dalam pandangan behavioristik dan juga psikoanalisis. Yang pertama, kita akan membahas agresi dalam pandangan behavioristik yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Perilaku manusia sebagian besar merupakan perilaku yang dipelajari. Demikian halnya dengan perilaku agresi. Teori belajar sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan perilaku yang dipelajari dari pengalaman masa lalu. Apakah melalui pengamatan langsung atau imitasi, pengukur positif, dan karena stimulus diskriminatif. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar melalui mekanisme pengamatan dalam dunia sosial. Bertentangan dengan pendapat teori insting, mereka mengajukan argumentasi bahwa manusia tidak dilahirkan bersama insting-insting negatif dalam dirinya. Manusia melakukan perilaku agresi karena mereka mempelajarinya seperti pada ragam perilaku lain. Selanjutnya yaitu terbentuknya agresi menurut Albert Bandura. Dalam memahami perilaku agresi, aliran ini mengemukakan 3 informasi yang perlu diketahui. Yang pertama, cara perilaku agresi diperoleh. Yang kedua, ganjaran dan hukuman yang berhubungan dengan suatu perilaku agresi. Yang ketiga, faktor-faktor sosial dan lingkungan yang memudahkan timbulnya perilaku agresi. Berdasarkan pada 3 informasi itu, teori belajar sosial ingin menjelaskan bahwa akar perilaku agresi tidak secara sederhana berasal dari satu atau beberapa faktor saja. Lebih dari itu, mereka mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari interaksi banyak faktor, seperti pengalaman masa lalu individu yang berkenaan dengan perilaku agresi, jenis-jenis perilaku agresi yang mendapat ganjaran dan hukuman, variabel lingkungan dan kognitif sosial yang dapat menjadi penghambat atau fasilitator bagi timbulnya perilaku agresi. Selanjutnya yaitu sejarah agresi menurut Albert Bandura. Albert Bandura bertemu dengan Robert Searle dan belajar tentang pengaruh keluarga terhadap tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Sejak itu, Bandura sudah mulai meneliti tentang agresi, pembelajaran sosial dan mengambil Richard Walters, muridnya yang pertama, mendapat gelar doktor sebagai asistennya. Bandura berpendapat walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan 2 fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Sampai dengan saat ini, Bandura masih bekerja di Stanford University. Eksperimen Bandura yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan perilaku anak-anak prasekolah meniru perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Social cognitive theory examines the process involved as people learn from observing others and gradually acquire control over their own behavior. Bandura 1986 dan 1997.
menstabilkan keseimbangan mental antara insting mencintai atau eros dan insting kematian atau thanatos. Selanjutnya, proses terbentuknya agresi menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud melihat bahwa perbuatan agresi disebabkan suatu dorongan naluri yang mewakili naluri kematian. Hidup menurut Freud merupakan konflik abadi antara dorongan hidup dengan dorongan mati. Di antara dua dorongan itu, manusia berusaha untuk hidup dan membangun. Freud mempercayai bahwa kita semua lahir ke dunia disertai dengan naluri kematian, di mana di dalamnya termasuk segala perilaku kekerasan dan pengrusakan. Menurut pandangannya, energi tersebut diperoleh dari makanan secara terus-menerus dan berubah menjadi energi yang agresif. Kemudian menurut Freud, energi agresif dapat dikeluarkan dan diterima pada kehidupan sosial seperti melalui pekerjaan atau permainan yang bertenaga. Lebih sedikit aktivitas yang tidak diinginkan seperti menghina orang lain, perkelahian, atau pengrusakan. Hal yang paling menarik dari Freud adalah bahwa dengan bersikap agresi, di mana ada kalanya berasal di dalam batin, menghasilkan beberapa bentuk penghukuman diri sendiri, perusakan, atau bahkan bunuh diri. Kemudian, sejarah agresi psikoanalisis. Berdasarkan apa yang diungkapkan Sigmund Freud yang berpendapat tentang perilaku agresi sudah ada sejak lahir. Dalam pembahasan kriteria perilaku agresi bermula di akhir masa bayi. Semua anak seringkali memperlihatkan agresi. Seiring semakin seringnya interaksi dengan saudara kandung, teman sebaya, maka agresi akan bertambah. Menurut perspektif psikoanalisis, seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, bahwa dalam diri manusia selalu mempunyai potensi bawah sadar, yaitu suatu dorongan untuk merusak diri atau thanatos. Pada mulanya, dorongan untuk merusak diri tersebut ditujukan untuk merusak diri sendiri, tetapi dalam perkembangannya ditujukan untuk orang lain. Dorongan tersebut dapat dilakukan melalui perilaku agresi, dialihkan pada objek untuk dijadikan kambing hitam, atau mungkin disublimasikan dengan cara-cara yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu perbedaan agresi behavioristik dengan psikoanalisis. Yang pertama, agresi menurut Albert Bandura merupakan hasil dari proses belajar sosial. Sedangkan agresi menurut Sigmund Freud telah ada dalam diri manusia dan bersifat bawaan, bukan karena adanya proses sosial. Yang ketiga, terbentuknya agresi menurut Albert Bandura melalui pengamatan langsung, pengukur positif, atau stimulus diskriminatif. Terbentuknya agresi menurut Sigmund Freud disebabkan suatu dorongan naluri kematian. Hidup menurut Freud merupakan konflik abadi antara